Halo Bang, pada awal kekuasaannya, Presiden Soeharto telah mengambil beberapa kebijakan ekonomi yang sedikit banyak berlawanan dengan kebijakan Presiden Soekarno. Antara lain, cerita dikit ya. Jadi, pada masa Orde Lama atau masa kepemimpinan Presiden Soekarno, itu terjadi konflik yang namanya konfrontasi Indonesia-Malaysia pada tahun 1966. Akibat konfrontasi Malaysia ini, maka Indonesia itu melakukan pemutusan hubungan dengan perserikatan ekonomi besar seperti World Bank dan juga IMF atau Dana Moneter Internasional. Pada masa Orde Lama juga ada kebijakan ekonomi yang disebut sebagai nasionalisme ekonomi, yang berarti mencangkup 3 dimensi pembangunan ekonomi Indonesia. Salah satunya adalah perekonomian, di mana satu bagian yang penting dari pemilikan, pengawasan, dan pengelolaan di bidang ekonomi berada di tangan golongan pribumi atau negara Indonesia, yang berarti pengalihan kekuasaan dan pengelolaan atas kegiatan-kegiatan ekonomi dari tangan orang-orang Barat dan Cina ke tangan orang-orang Indonesia. Pada zaman kepemimpinan Soeharto atau pada masa Orde Baru, itu terjadi manuver kekuasaan. Jadi dalam pemerintahan Orde Baru Soeharto, itu kebijakan ekonomi yang diterapkan malah berbeda 180 derajat, di mana kebijakan ekonominya itu berorientasi luar negeri. Jadi, untuk membangun ekonomi pasca pemerintahan Orde Lama yang telah hancur, Soeharto itu membuat permintaan pinjaman dari luar negeri. Jadi pada masa itu Indonesia tergabung dalam institusi ekonomi internasional seperti International Bank for Reconstruction and Development, International Monetary Fund, International Development Agency, dan juga Asian Development Bank. Oleh karena itu, pilihan jawaban yang paling tepat untuk dijawab di sini adalah yang B. Karena Presiden Soeharto di masa Orde Baru lah yang membuka kembali hubungan Indonesia dengan lembaga-lembaga keuangan internasional. Tetap semangat dan sampai jumpa.